Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Ikhwati fiddin, saudara-saudari, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah. Pertemuan kita kembali dalam pembahasan adab al-alim wal muta'allim oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan adab ke-8, 9 dan 10 mungkin binillahi taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Masih dalam pembahasan bab yang kedua, yaitu adab penuntut ilmu bagi dirinya sendiri, dan ini adalah adab ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa thaminu, yang adab yang ke-8 bagi penuntut ilmu selainnya an yuqallil isti'malil mata'im allati hiya min asbabil balada, selain dia mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan kebodohan dari makanan-makanan yang bisa mengganggu fungsi otaknya. Wa dha'fil hawas, dan mengurangi kepekaan dalam dirinya, katufah al-khamid, seperti apel yang kecut, au al-baqila, ya, wasyurbil khal. Selainnya dia juga mengurangi dari minum cuka. Wa kadzalika ma yukthiru isti'maluhu al-bulgham, begitu juga hal-hal yang bisa membuat dia berdahak. Wal muballadati wal muballida lil adhan, dan menyebabkan pikirannya menjadi dungu. Wal muthqila lil badan, dan menyebabkan badannya menjadi berat. Kakasratil alban wasamak, seperti banyak minum susu atau banyak makan ikan. Wasbahu dzalik, dan yang semisal ini. Ya, wallahu a'lam. Ya. Biasanya memang ada ulama-ulama yang menyebutkan hal-hal seperti ini. Wa yanbaghi an yajtanibu ma yuthirun nisyan bil khasiyah ka'akli apa ini? Atharis sauril fa'ri. Seperti makan sisa yang udah dimakan tikus. Wa qiraatil alwahil kubur, atau membaca tulisan-tulisan yang ada di kubur. Wa dukhuli baina jamalain, ya, masuk di antara dua onta. Yang sebenarnya disebutkan dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim, ya, seperti ini. Tapi wallahu a'lam, dengan penelitian-penelitian zaman sekarang apakah memang berpengaruh atau tidak, karena sejatinya makan kismis itu disebutkan malah menguatkan hafalan. Wa maqturaini wa ilqa'il kummal hayyan. Oh, ini ada yang kurang sebenarnya. Wa dukhuli baina jamalaini makturaini, masuk di antara dua onta yang sedangnya. Ada dua onta kanan dan kiri, kita masuk di tengah-tengahnya, itu bisa mempengaruhi, kata beliau rahimahullah. Wa ilqa'il kummal hayyan, atau melempar kutu hidup-hidup, itu juga bisa mempengaruhi penuntut ilmu. Wallahu a'lam, ya, dengan penelitian-penelitian zaman sekarang apakah berpengaruh atau tidak. Watasi, yang ke-9, an yuqallin laumahu ma lam yalhaq dararu badanihi wa dhihnihi wa la yazidu fi naumihi fil yawmi wal laila ala 8 sa'at. Selainnya dia mengurangi tidur, ya, selama tidak berpengaruh buruk bagi badannya dan pikirannya, dan selain tidak kurang, tidak lebih dari 8 jam, karena wa huwa thuluthuz zaman, karena 8 jam itu udah sepertiga waktu dalam sehari. Fa inna ihtimala halati aqalli minha fa'al, fa in ihtamala haluhu aqall minha fa'al. Seandainya dia mampu lebih sedikit daripada 8 jam, maka lakukan. Imam Nawawi rahimahullah dikisahkan dalam kisah beliau dalam 2 tahun hanya tidur, ya, sesekali saja, ya, kalau kecapean duduk ketiduran langsung bangun lagi, ya. Dalam menuntut ilmu beliau rahimahullah demikian, selama tidak mempengaruhi bagi badannya lakukan, ya, tidak merusak badannya maka dilakukan, tapi selain tidak lebih dari 8 jam.
wala ba'sa an yartah nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu. Selainnya dia tidak masalah ketika dia ingin santai-santai jalan-jalan untuk ketenangan nafsahu wa qalbahu, dengan hatinya, ketenangan dirinya, hatinya, pikirannya, pandangannya. Ya. Idza kalla syai' min dzalika wa dha'ufa bitanazzuhi wa tafarruji fil mutanazzihati bihaitsu ya'udu ila halihi wala yudayyi alaih. Ya. Tidak apa-apa dia jalan-jalan kalau memang lagi ingin jalan-jalan, supaya hatinya, pikiran yang lagi capek tadi, ya, lagi lemah tadi, dia lakukan dengan rekreasi. Ya, tentunya mutanazihatnya, rekreasinya yang halal. Tidak ada hal-hal yang haram, tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur, tidak ada musik-musikan yang semisalnya, selama tidak melalaikan dirinya. Ya, sesekali itu diperbolehkan. Wal ashir, yang ke-10, an yatruk al-ishrah fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi la talabil ilmi. Saya dia mengurangi banyak bergaul. Nah, ini yang sering terjadi. Penuntut ilmu suka bergaul sana sini muter-muter tidak selesai-selesai, maka dia bisa mengurangi kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ya, kalau dapat teman yang bagus yang malah menyemangatinya, alhamdulillah. Kalau enggak, wala siyama li ghairil jinsi khususan in kathara la'buhu. Ya, terlebih kalau enggak sama, enggak punya visi dan misi yang sama, dan juga banyak bermain. Wa qallat fikratuhu, dan cara berpikirnya gak cerdas, mempengaruhi akhirnya. Makanya kita cari teman yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani kafura. Ya, sungguhnya di akhirat kelak akan ada orang yang menyesal telah menjadikan fulanan khalila, fulan itu sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani, karena dia telah melalaikan diriku dari mengingatmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah datang kepadaku peringatan tersebut. Ya, maka berhati-hati dalam mencari teman. As-sahibu sahib. Pepatah Arab menyebutkan sahib itu, teman baik itu akan menarik kita kepada kebiasaannya dan semisalnya. Fa inna tiba sarraq, karena tabiat itu, karakter itu bisa menjadi menyuri kebiasaan kita. Kita punya teman yang demikian, suka ya muter-muter, suka jalan-jalan, kita akan ikut-ikutan. Tetapi kita punya teman yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ikut. Wa afatul ushrah dhiya'ul umr, karena banyak berkawan, ya banyak silaturahmi dan semisalnya. Silaturahmi bagus ya, tetapi kalau terlalu banyak maka dhiya'ul umr, akan menyia-nyiakan ilmu. Bi ghairi faidatin dhahabid din, karena dengan mempelajari, dengan banyak bergaul tadi, bisa menyia-nyiakan ilmu tanpa faedah. Wa dhahabid din, dan bisa menghilangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, karena kalau dia ini kumpul sama orang yang tidak memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan lalai. Fa in ihtaja ila ma yashabuhu falyakun sahiban salihan. Kalau memang butuh orang buat berteman, maka cari sahib yang soleh. Dayyinan taqiyan, yang berpegang pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wara' kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, zakiyan, suci, ya bersih, katsiral khair, qalil syarr, banyak melakukan amal soleh. Amal soleh itu banyak. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq, kata Imam Malik. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang mungkin rajin ngajinya, ada yang mungkin rajin sedekahnya, ada yang rajin sholatnya, banyak macam-macam. Wa qalil syarr, dan sedikit beramal buruk. Wa hasunal muru'ah, wa husnul muru'ah, dan wibawanya bagus. Wa qalilil mumarat, dan sedikit berdebat. Ya, debat itu diskusi diperbolehkan, tetapi ketika berdebat tidak baik, debat kusir, maka itu dilarang. Inna siyadzakkara wa in dzakkara a'ana. Kalau kamu lupa, maka kau akan diingatkan olehnya. Kalau kamu ingat, maka kamu akan dipertolong olehnya, diberikan pertolongan olehnya untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saatnya kita bersungguh-sungguh dalam permasalahan mencari
ya teman, ya mengurangi banyak bergaul supaya kita bisa banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu menjadikan kita bersungguh-sungguh dalam mengejar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau gak hadir di jenazah anaknya karena beliau sedang sibuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah lain juga muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan, tidak sempat ganti baju. Ya, sampai dia dianterin baju oleh murid-muridnya. Imam Nawawi, ya, beliau tidak sempat makan dan minum. Sehari disebutkan dalam riwayat hanya makan 1 kali. Kalau gak disuapin pun beliau tidak makan karena sibuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita, apa yang telah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Semoga hal yang demikian menjadikan renungan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.